Selamat pagi, saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, hari ini Rabu 21 September 2022, kita dipertemukan lagi oleh Tuhan untuk bersama-sama menerima makanan dari sorga lewat renungan yang berjudul Jawaban bagi Pencari Cinta. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 8. Demikian bunyinya, Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Saudara-saudara, tidak sedikit lagu-lagu kenangan yang menceritakan suatu kegagalan, kekecewaan, penolakan, bahkan sampai kepada luka hati yang begitu parah. Sambil mengenang pengalaman pahit di masa lalu, penyanyinya mengungkapkan sebuah kerinduan untuk mendapatkan cinta yang benar-benar tulus, cinta sejati yang dapat menerima dirinya apa adanya. Saudara tentu pernah mendengar tentang wanita Samaria yang bertemu Yesus di sumur. Wanita ini sangat sering merasakan kekecewaan, penolakan, dan kehilangan cinta. Alkitab mengatakan bahwa ia sudah menikah 5 kali. Dan saat itu ia hidup bersama laki-laki yang bukan suaminya. Ada yang mengatakan bahwa wanita itu pergi ke sumur pada siang hari ketika panas terik, karena saat-saat seperti itu tidak akan ada orang yang datang ke sana. Wanita itu menghindari olokan atau hinaan dari para tetangganya. Ia mengalami penolakan dan kekecewaan yang disebabkan oleh para mantan suaminya dan juga dari masyarakat sekitarnya. Apa yang Yesus katakan kepadanya ketika mereka bertemu di sumur itu? Bagaikan air segar yang menyirami tanah gersang. Yesus berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Tertulis dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Saudara, saat itu Yesus menawarkan sebuah kepuasan yang sempurna bagi mereka yang merasa tertolak dan dikecewakan. Hubungan manusia memang tidak pernah memberikan kepuasan sepenuhnya, saudara. Kita pasti akan menemukan kekurangan atau cacat yang dapat merusak suatu hubungan. Hal ini disebabkan karena kita adalah manusia berdosa yang tidak sempurna. Kita bisa mempercayai kesetiaan seorang sahabat, suami, istri, orang tua, anak-anak, ataupun anak buah. Tetapi pada kenyataannya, mereka tidak sepenuhnya dapat memuaskan hati kita. Banyak sekali sahabat bisa berbalik menjadi musuh. Kekasih yang tadinya mengumbar cinta bisa pergi meninggalkan kita begitu saja. Kesetiaan bisa berubah menjadi pengkhianatan. Saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa Yesus datang untuk menawarkan kepuasan yang sempurna bagi para pencari cinta sejati. Jika kita membuka hati bagi Yesus, maka Ia mencurahkan kasih-Nya ke dalam hidup kita. Dan kita akan mendapatkan kepuasan, sukacita, dan damai yang sempurna. Semua hubungan di dunia ini bisa berakhir. Orang yang awalnya mengasihi kita bisa berubah membenci atau bahkan menjauh, yang hanya akan menyisakan luka yang dalam di hati kita. Tetapi ada satu pribadi yang akan tetap setia. Ia akan selalu menyendengkan telinganya terhadap keluhan-keluhan kita.
Tangannya yang penuh kasih siap membebat hati kita yang terluka parah. Hari ini, jika ada di antara saudara yang sedang kecewa dan saudara mendambakan kasih sejati, Yesuslah yang saudara butuhkan. Hubungan yang erat dengan Yesus Kristus akan memampukan kita mengatasi kekecewaan yang disebabkan oleh hubungan-hubungan antara kita dengan sesama manusia yang sudah rusak. Saudara-saudara, di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 3, Tuhan mengatakan lewat Nabi Yeremia kepada umatnya, umat pilihannya, yaitu bangsa Israel, demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara-saudara, pernyataan Tuhan lewat Nabi Yeremia jelas mengatakan bahwa di dalam Allah, di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, ada kasih yang kekal. Kasih yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Kasih yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah dikecewakan oleh cinta manusia. Satu-satunya harapan dan satu-satunya tempat kita mendapatkan kasih yang sempurna, yaitu hanya pada pribadi Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 1, demikian bunyinya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Luar biasa kualitas dari kasih Yesus terhadap kita manusia. Kasih yang menyebabkan ia rela berkorban untuk manusia yang berdosa, yang tidak ada keindahan sama sekali di hadapan mata Tuhan. Justru untuk manusia yang seperti itu, dia mati agar kita semua yang di bawah kutuk dosa dibebaskan dan menerima kehidupan yang kekal lewat pengorbanannya yang didasari oleh karena kasih yang kekal itu. Karena itu, saudara, kalau pagi hari ini ada di antara saudara yang sedang dalam keadaan kecewa, hati saudara kosong, saudara merasa tidak ada yang mengasihi, tidak ada yang peduli, ingat, Yesus ada di samping saudara. Dia sedang menunggu saudara membuka hati untuk dia mencurahkan kasih-Nya. Mari buka hati. Kalau kita tidak buka hati, maka kasih Kristus, kasih yang kekal, kasih yang sempurna itu tidak bisa kita nikmati. Oleh karena itu, meskipun saudara sudah ke gereja puluhan tahun mungkin, tapi kalau hati saudara belum terbuka untuk menerima kasih Kristus, kehidupan saudara itu membosankan, sepi sendirian, merasa tidak ada yang memperhatikan. Padahal pribadi yang sempurna, yaitu Yesus, sedang menunggu di depan hati saudara, agar saudara membuka hatimu untuk Dia mencurahkan kasih-Nya dan memeluk engkau dengan kasih-Nya yang sempurna, menuntun engkau di jalan kebenaran, membawa engkau ke air yang tenang, menenangkan hatimu, menyegarkan jiwamu, menyediakan apa yang engkau butuhkan. Terimalah Yesus yang mencintai tanpa batas. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami datang kepadamu dengan membawa hati kami yang penuh dengan luka oleh karena kecewa,
oleh karena ditolak, oleh karena dikhianati, sehingga luka-luka yang ada di dalam hati kami begitu pedih dan menyebabkan kami murung, menyebabkan kami tidak memiliki harapan. Tetapi firman yang telah kami dengar hari ini memastikan bahwa ada seorang pribadi yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, yang bersedia mengasihi kami dengan kasih yang sempurna dan kasih yang kekal. Tidak akan berhenti di tengah jalan, tetapi terus menguasai hidup kami sampai kepada kehidupan yang kekal. Kami serahkan kekecewaan, kami serahkan rasa marah dan keputusasaan dan luka-luka yang ada dalam hati kami kepada Tuhan. Kami tidak mau menyimpannya lagi. Sekarang kami mau buka hati kami. Biarlah Yesus yang bertakhta di dalam hati kami dan menguasai seluruh hidup kami. Maka hidup kami menjadi hidup yang penuh dengan keindahan yang dilakukan dengan cara yang ajaib, yaitu oleh karena kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih sejati yang tidak pernah mengecewakan hanya ada di dalam Yesus. Karena itu bukalah hati saudara. Katakan kepada Yesus, mari masuk dalam hatiku dan mencurahkan seluruh kasih-Mu bagiku. Maka saudara akan merasa damai, sejahtera, ayem, tentrem, karena kasih Kristus menaungi saudara semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.